Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri. Namun, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Nah, di masa pandemi seperti ini, kita jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dengan sabun, kemudian lalu kita harus selalu menggunakan masker dan jaga jarak ya. Langsung saja kita dengarkan penjelasan Ibu. Menyusun rangkaian seri sederhana tema 3 kelas 6. Komponen listrik. Listrik adalah aliran muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron yang mengalir pada suatu penghantar atau konduktor dalam suatu rangkaian. Untuk menyusun sebuah rangkaian listrik, kita perlu mempelajari komponen penyusun rangkaian listrik ya. Kita sudah mempelajarinya ya kemarin ya, dan fungsinya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Sebelum merangkai listrik, jangan lupa tangan harus kering dan bersih. Kemudian bahan yang dipakai dalam kondisi yang baik dan berhati-hatilah dalam menggunakan gunting atau cutter. Nah, di sini ada rangkaian listrik seri. Penjelasannya yaitu rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Kelebihannya antara lain, 1. Cara penggunaannya praktis, bisa diatur otomatis atau manual. Jenis dan bentuknya sederhana, lalu kestabilan arus listriknya sangat baik, ya, jadi sangat stabil. Kemudian anggaran biaya yang dikeluarkan lebih mudah atau lebih sedikit atau lebih murah dibandingkan rangkaian paralel karena tidak boros kabel dan saklar. Lalu yang terakhir, struktur rangkaiannya mudah dipahami karena tidak bercabang ya, seri itu tidak bercabang. Kemudian komponen listrik sederhana terdiri dari bahannya ada saklar, kemudian kabel, lalu ada baterai, lampu, dudukan lampu, lakban besar, selotip bening, gunting atau cutter. Dan terakhir papan atau kardus bisa diganti dengan triplek atau alas lainnya sesuai dengan yang ada di rumah kalian. Ini adalah contoh gambaran rangkaian seri. Yang pertama gambar rangkaian seri. Jadi ada baterai, yang hijau itu baterai, kemudian dengan satu lampu ya, tanpa saklar. Jadi kalau membuat yang seperti ini hanya membutuhkan kabel ya, ada dua potong kabel, kemudian ada baterai satu, lampu satu, dan dudukan lampu satu. Kemudian ini masih sama ya, satu baterai dengan satu lampu. Nah, yang ini dua lampu, jadi satu baterai dengan dua lampu. Akan lebih baik jika menggunakan lampunya lebih dari satu. Jika kalian menggunakan baterai kecil, maka baterainya pun mengikuti jumlah lampunya ya, kalau baterai yang kecil. Tapi kalau baterainya yang sedang itu bisa menggunakan satu baterai saja, karena nanti akan redup jika baterainya hanya satu tapi lampunya lebih banyak ya. Nah, ini juga masih sama, dua lampu dengan satu baterai. Nah, untuk pembuatan rangkaian seri dengan dua lampu dengan satu baterai, berarti kalian membutuhkan di situ ada tiga potong kabel ya, kemudian dua dudukan lampu, dua lampu, dan satu baterai. Nah, yang berikutnya ini ada dua lampu dengan saklar, satu saklar, dan dua baterai. Nah, berarti di sini kalian membutuhkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 kabel
yang menghubungkan. Nah, kemudian 2 dudukan lampu, 2 lampu, dan 1 saklar serta 2 baterai. Jika baterainya terdiri dari 2, maka kalian harus menempelkannya dengan kuat ya, dengan menggunakan lakban hitam. Jadi kalian tempelkan bagian yang menonjol dengan yang bagian yang tidak menonjol. Jangan yang menonjol ditempel dengan yang menonjol lagi, nanti tidak akan menyala ya. Karena dalam baterai itu ada yang positif negatifnya. Oke. Jadi yang positif harus ditempelkan ke yang negatif, yang menonjol ke yang tidak menonjol. Nah, selanjutnya ini cara pembuatan rangkaian listrik seri. Buatlah gambarnya dulu rangkaian seri, kemudian potonglah kabel menjadi 3 bagian jika tadi menginginkan lampu seri yang 1 lampu ya, kemudian dengan 1 saklar. Nah, jadi kabel menyesuaikan gambar kalian. Nanti akan Ibu jelaskan cara pembuatannya. Lalu kuliti bagian kedua ujung kabel. Nah, kabelnya itu setelah dipotong-potong, kalian kuliti ya kira-kira inilah ya, 1 buku tangan, 1 buku ibu jari ya, untuk melilitkannya dengan komponen lain ya. Lalu siapkan 1 atau 2 baterai kecil atau sedang, lalu lakban supaya menempel. Jika kalian menggunakan 2 baterai, maka harus ditempelkan dengan lakban. Jika hanya 1 malah lebih baik ya, jadi tidak usah menempelkan. Namun jika semakin banyak lampu, kita membutuhkan banyak baterai juga. Lalu rangkailah baterai, kabel, saklar, dan dudukan lampu dengan menempelkannya di papan. Jadi ketika sudah dirangkai semua kabelnya supaya terlihat rapi, rangkaiannya kalian tempel dengan selotip putih di papannya supaya terapi. Yang terakhir, setelah jadi, kalian tekan saklar untuk mengetahui apakah lampunya menyala. Jika tidak menyala, berarti rangkaiannya ada yang kurang sempurna. Misalnya kurang dalam menempelnya, biasanya terjadi pada baterai. Nah, kalau lilitannya sudah kuat, lilitan sambungan antara komponen satu dengan komponen lain, biasanya baterainya itu kurang kuat dalam menempelkannya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Tugasnya yaitu pertama, jelaskanlah pengertian dan kelebihan rangkaian listrik seri ya. Kalian jelaskan apa pengertian seri, kemudian kelebihannya. Lalu buatlah gambar rangkaian listrik seri dan cara pembuatan rangkaian listrik seri dalam sebuah video presentasi. Ya, kalian coba di rumah ya, nanti Ibu praktikkan bagaimana cara membuatnya, lalu kalian silakan praktikkan sendiri dengan membuat rangkaian listrik seri, dan jika sudah berhasil kalian videokan. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.